Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen hidup yang siap untuk membagikan wawasan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami bakal mengajak Anda memahami berbagai nilai-nilai yang bikin hidup jadi lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan pengalaman langsung dari para ahli. Saya Flo, host yang bakal menemani perjalanan kita memperluas wawasan dalam mengelola hidup. Yuk gabung bareng kita untuk belajar bersama, eksplorasi, dan berkembang menuju hidup yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang di podcast LMSL Indonesia. Kegiatan olahraga biasanya identik dengan berkeringat, kelelahan, dan bahkan bikin otot menjadi pegel-pegel seharian. Namun siapa bilang nih kalau olahraga itu selalu menjadi kegiatan yang membosankan dan melelahkan? Olahraga juga bisa dijadikan sebagai kegiatan yang seru dan bahkan bikin ketagihan. Nah, itu dapat dilakukan melalui olahraga rekreasi. Untuk mendiskusikan olahraga rekreasi ini, kita telah mengundang satu tamu yang sudah experience nih di bidang olahraga dan juga well-being. Beliau adalah seorang co-founder dari Sai Sporte, sebuah platform edukasi untuk bidang olahraga yang tentunya fokus di dalam aspek psikologisnya. Dan juga saat ini beliau menjabat atau bekerja sebagai performance coach di salah satu tim e-sport dan aktif menjadi asisten pelatih di klub bola basket kursi roda atau Jakarta Swift Wheelchair Basketball dan juga klub bola basket anak-anak atau Beavers Basketball. Selamat datang Kak Nian Indah Kinanti SC. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik nih, gimana kabarnya Kak Nian? Alhamdulillah baik juga. Oke Kak, kita pengen tahu juga nih apa nih yang mendorong Kak Nian tertarik dalam bidang olahraga dan juga ternyata itu berkaitan dengan well-being. Boleh diceritain nggak Kak? Oke, thank you udah undang dalam podcast ini. Jadi awal mulanya mungkin karena sebelumnya aku juga aktif di olahraga. Semenjak dari sekolah lah ya, maksudnya dari SMP, terus SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang gitu. Aktifnya tuh kayak gak hanya olahraga biasa, tapi juga ya ikut juga klub supaya bisa meningkatkan skillnya, terus juga ikut kompetisi dan sebagainya. Jadi itu yang akhirnya ngebuat aku juga merasakan gitu lah ya, apa sih manfaat olahraga untuk diri aku. Terus juga kebetulan backgroundnya juga psikologi, jadi kayak oh ini kayak dulu aku belum kejawab nih pertanyaanku nih pas dulu jadi atlet. Terus kuliah di psikologi, jadi kayak oh ternyata dulu aku ngerasain ini karena ini ya gitu. Dulu aku cuma sebelum bertanding, ternyata itu gak apa-apa juga ya gitu. Jadi yang ngebuat itu jadi sekarang terus-terusan ada di ranah olahraga, terus juga ranah psikologi gitu. Oke, kalau olahraga ini kan dimulai dari kecil tadi ya Kak. Betul. Sampai juga sekarang. Sekarang masih. Sekarang masih menjadi pelatih. Tapi apakah kecintaan kakak terhadap olahraga membuat kakak terdorong untuk cari tahu nih apa kaitannya olahraga dengan well-being, atau karena kakak udah masuk ke dalam psikologi jadinya kakak jadi belajar kayak oh ternyata ini berkaitan ya dengan olahraga yang selama ini aku lakuin? Sebelumnya pas lagi SMA mungkin ada banyak pertanyaan yang gak terjawab gitu. Pas lagi tanding tiba-tiba kok jadi gak bagus performanya, pada latihannya bagus, atau bahkan pas lagi kalah gak bisa kelola emosinya gitu. Nah mungkin dengan masuk psikologi ya, waktu itu aku jadinya kayak semakin sadar sih, oh ternyata dulu aspek yang seperti ini hadir itu tuh bagian juga dari proses aku jadi atlet ataupun individu yang emang lagi pengen performanya bagus gitu. Jadi kayaknya itu saling berhubungan aja sih Kak. Enggak yang tiba-tiba awalnya nggak ada terus tiba-tiba aku tahu gitu, enggak juga. Jadi karena kebetulan masuk psikologi, alhamdulillah, terus kan belajar, terus habis itu juga lama-lama refleksi ya perjalanan, Iya, terus juga sembari waktu itu juga masih main di UKM di fakultas juga, sembari praktek tipis-tipis ke diri sendiri lah ya, kayak implementasinya. Oh biar nggak terlalu cemas ternyata aku harus lebih tenang. Oh caranya tenang tuh kayak gini gitu. Terus juga diskusi sama teman-teman yang ada di kampus. Sampai sekarang juga ada Sai Sporte, maksudnya kami juga turut aktif lah ya. Apa sih isu yang lagi hadir saat ini di bidang olahraga? Terus apa juga isu yang mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang belum pernah
punya pendampingan psikologi sehingga mereka ngeh bahwa ini tuh penting buat mereka juga, bahkan performa mereka gitu. Kak Nian memulai perjalanan sebagai coach di basket ya? Betul. Awal mulanya. Betul. Itu sejak kapan tuh Kak? Basket sebenarnya pas dulu kuliah tipis-tipis lah ya, maksudku dalam arti tipis-tipis tuh karena kebetulan SMA-nya juga ikut klub dan pernah dilatih juga sama pelatih yang mumpuni, jadi banyak ilmu yang aku dapat. Jadi pas lagi kuliah, kalaupun emang coachnya lagi nggak bisa, ya aku bantu untuk kayaknya dulu aku pernah belajar ini nih dari coach aku, coba deh bantu, karena kan tim kami waktu itu juga dibilang tim yang pro juga belum gitu di kampus kan. Banyaknya juga individunya baru mulai olahraga ketika kuliah. Jadi ya pelan-pelan juga nggak yang harus sampai beneran jago banget, nggak, step by step sih. Dan itu mungkin akan masuk ke individu yang baru mau masuk olahraga. Dan ya mungkin nanti bahasannya jadi kayak pengen bugar aja gitu dan sebagainya gitu sih. Oh, tapi ternyata ketika Kak Nian ngelatih nih gak cuma tekniknya ya. Betul. Pada akhirnya juga melatih bagaimana mengelola emosinya. Terutama tadi tuh menarik banget yang Kak Nian cerita, gimana mengelola emosi ketika kalah. Betul. Itu penting banget ya Kak. Betul. Sama juga kan banyak olahraga-olahraga itu gak cuma individu tapi juga olahraga kelompok. Dimana dinamika kelompok itu juga penting untuk kita sadarin gitu. Kalau ternyata dalam individunya aja masih banyak ego-ego, kan berarti goal dari kelompok juga nggak bisa tercapai gitu. Jadi banyak belajar sih sebenarnya dari proses ngelatih lah jadi atlet lah sampai ya sekarang kan juga masih di bidang psikologi juga gitu. Jadi sekarang full time coach Kak? Betul. Di bidang olahraga spesifik Kak, cuman basket atau sebenarnya luas? Saat ini lagi full time di e-sport performance coach gitu, yang emang pasti orang juga bertanya kan, e-sport itu olahraga gitu. Itu pertanyaan yang selalu ada gitu kalau ada yang bilang iya. Jadi e-sport sendiri sebenarnya kenapa bisa dibilang olahraga, karena ada area ketika mereka lagi main itu tuh sebetulnya kayak detuk jantungnya kalau lagi intens banget tuh sama aja kayak kita lagi lari gitu. Sebenarnya nggak sama banget kayak jadi naik berapa persen, enggak, tapi kan detak jantungnya tuh bisa lama-lama cepat, apalagi kalau lagi nggak kalah sih, kayak intens untuk mereka kejar-kejaran poin gitu. Nah makanya mereka juga butuh untuk di aspek kelola dirinya, plus sebenarnya di tim kami, tim aku itu juga nggak hanya untuk coach teknik atau mekanik, tapi juga ada ya performance coach dari bidang psikologi plus physical coach. Jadi meskipun dia e-sport, tim ini juga sadar bahwa kalian juga harus punya kebugaran secara mungkin bermain lama duduk itu juga kan bisa bikin capek ya. Dan ketika kamu bugar, maka kamu akan punya endurance untuk bermainnya jauh lebih baik ketimbang yang sama sekali nggak dilatih secara fisik gitu. Jadi keterkaitannya selalu ada sih, fisik dan psikologi. Oh menarik nih. Justru itu yang bakal kita gali di dalam topik kita hari ini Kak. Oke, baik. Kita berharap punya banyak insight yang dibagikan sama Kak Nian, tentunya based on experience kakak ya sebagai coach dan juga sebagai atlet sendiri. Ini atletnya sekarang olahraganya maksudnya tujuannya untuk hore-hore ya. Maksudnya bukan, kalau aku sendiri kan main ya udah cuman hore gitu. Tapi kalau aku ngelatih ya timnya kan untuk mau juara. Jadi ada beda-beda lah. Mungkin nanti kita bisa bahas apa sih perbedaannya gitu. Oke, perbedaan ketika olahraga untuk hore-hore dan olahraga untuk mencari kejuaraan. Betul. Oke. Nah, kita masih pengen mengenal Kak Nian lagi nih. Boleh. Kalau tadi kita tanya-tanya tentang apa latar belakangnya, mungkin sekarang kita mau tanya-tanya apa yang jadi favoritnya Kak Nian. Di segmen Have You Met Nian Indah Kinanti. Kita pengen tahu apa buku yang jadi favoritnya Kak Nian. Mungkin itu buku fiksi atau buku non fiksi, apa tuh Kak? Buku paling yang mungkin berkesan kali ya, itu aku baca Think Again dari Adam Grant. Oke, ya tentang itu. apa tuh Kak? Jadi dia gimana kita mencoba untuk nge-challenge apa yang udah kita tahu gitu, entah itu pengetahuan, entah mungkin prinsip dan sebagainya, supaya kita punya perspektif baru. Karena kan kadang kalau udah terlalu lama gitu ya dengan apa yang diyakini, kita cenderung gak mau dengar hal lain gitu. Nah Adam Grant cukup bagus menurut aku untuk istilahnya mematik lah ya, bahwasannya perlu loh untuk lo juga
mikirin lagi nih, emang sebenarnya itu ya apa yang lo percayai? Belum tentu loh, bisa jadi lo punya blind spot. Nah si blind spot ini yang mungkin selama ini lo hindari nih gitu. Jadi bagiku sih buku tuh kayak, makanya bisa sampai sekarang karena mungkin iya juga ya banyak area-area mungkin aku sendiri merasa sudah cukup paham, tapi mungkin blind spot aku masih banyak nih gitu. Jadi selalu untuk challenge, bener gak ya asumsinya, dan akhirnya kita punya lebih lebar aja sih pengetahuannya gitu. Menarik nih, kayaknya recommended buat dibaca. Boleh, silakan. Buat orang lain juga. Oke, itu terkait buku. Kalau terkait film mungkin Kak ada nggak yang Film paling Inside Out. Oh, tahu lagi. Kamu juga udah nonton kan? Nonton. Oke, ya betul, Inside Out. Kenapa? Tentang lebih ke emosi gitu ya Kak? Betul, aku suka karena dia bisa menjabarkan konsep emosi dengan satu tokoh yang relay, kalau aku lupa yang cewek itu, dimana itu kan sebenarnya konsepnya cukup rumit ya kalau untuk individu yang mungkin merasa emosi tuh cuman marah dan sedih gitu. Nah Inside Out ini dia bisa dengan bahasa anak-anak, bahasa dewasa, dipahamin bahwa ada 5 dasar emosi dan semuanya valid dan ini akan terjadi di tahapan perkembangan individu gitu. Jadi itu aku suka juga jadiin contoh ke teman-teman yang mungkin non psikologi atau atlet-atlet aku gitu. Enggak apa-apa untuk lo merasa sedih ketika lagi kalah atau bahkan lo ngerasa deg-degan mau tanding, itu wajar. Jangan lo malah jadi kayak hindarin gitu. Tapi dengan lo terima, lo akan mudah untuk nextnya apa gitu. Itu sih. Psikologis banget. Kebetulan ya. Kebetulan yang tidak kebetulan. Oke. Kalau podcast mungkin Kak Kini lagi di podcast nih, mungkin ada nggak? Podcast aku ada satu, sebenarnya podcastnya ini bukan yang hype banget. Namanya Kejar Paket Pintar. Hostnya itu Kak Dara sama Kak Laila. Bahasannya apa sih? Bahasanya tuh lebih ke isu-isu sekitar aja gitu. Tapi keduanya tuh bisa bikin isu itu yang misal berat banget nih, entah isu politik lah, entah isu kebijakan gitu-gitu, menjadi hal yang kayaknya iya juga ya gitu. Dan ngebuat kita jadi ternyata sudut pandang isu tersebut tuh gak selamanya buruk loh. Ada juga isu yang emang dia justru ngebantu orang lain. Dan kayaknya Kejar Paket Pintar udah banyak episode, jadi silakan cek aja sih. Itu juga yang jadi inspirasi aku bikin podcast Size Worte. Oh, jadi Kak Nian udah terbiasa juga ya? Iya, betul. Nge-host podcast atau jadi narasumber? Enggak lah, itu ada juga teman aku. Aku justru senang di balik layar untuk nyiapin materi dan ngediting dan sebagainya. Oke, orang di balik layar ya Kak? Betul. Keren. Oke, nanti kita mungkin bisa cerita-cerita banyak tuh tentang podcastnya Size Worte. Tapi kita pengen tahu juga nih, ada gak role modelnya kakak di dalam berkarya? Role model, sebenarnya setiap dari proses ada. Cuman kalau role model seutuhnya aku bisa bilang kayak mamaku aja deh. Memang orang terdekat biasanya itulah. Betul sekali. Oke, ada kursus gak Kak yang pernah Kak Nian ikutin dan masih membekas nih sampai sekarang? Kursus mungkin training camp kali ya. Waktu itu aku sempat ikut training camp untuk woman atlet sama coach di wheelchair basketball. Dan itu di Thailand. Jadi di situ aku bisa belajar dari atlet. Waktu itu kebetulan di Southeast Asia tuh ada kayak Filipina, Thailand, terus juga Indonesia, sama satu lagi Kamboja. Nah itu momen pertama kalinya aku ngeh bahwa ketika lingkungan dibuat untuk semua orang akan berdaya gitu, tanpa ada hal yang akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Training campnya kalau nggak salah 2 minggu. Terus juga belajar juga dari coach lain, karena waktu itu mereka ngundang coachnya dari Australia. Jadi aku juga belajar sedetail itu ya untuk ngelatih dan juga bikin program buat teman-teman disabilitas gitu. Relate sama yang sekarang jadi kesibukannya Kak Nian ya sebagai coach di Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Wow, kalau misalkan bisa dirangkumin nih Kak, atau disimpulkan, apa pelajaran berharga yang kakak petik yang bisa kakak bagikan juga nih ke kita dari semua yang tadi kakak udah sampaikan, buku, film, sampai akhirnya kursus itu? Yang penting tetap selalu terbuka sama banyak hal sih, sama
kurangin untuk berasumsi ketika memang kita belum sepenuhnya tahu apa yang terjadi gitu. Soalnya kadang asumsinya itu justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Ya ini juga kan momen refleksi juga lah ya dari proses beberapa tahun ke belakang gitu. Ternyata apa yang mungkin awalnya ragu-ragu, kalau kita coba untuk minimal ya udah coba aja dulu gitu. Ternyata jawabannya berbanding terbalik, bahkan malah ngebuka banyak hal gitu. Jadi itu kayaknya yang aku selalu tanamkan sekarang dari proses yang tadi aku jelasin itu sih. Betul. Kalau ada asumsi, ya udah kita buktiin dulu apakah asumsi ini benar atau enggak. Ya betul, berani untuk bertanya lah intinya. Iya. Wow, keren banget tuh Kak, pesan-pesan yang bisa disampaikan juga nih buat kita, bukan cuman pelajaran berharga buat Kak Nian doang ya, tapi buat kita juga, itu sangat-sangat insightful. Oke nih Kak, karena kita udah, tahu nih apa background-nya Kak Nian sebagai coach, sebagai seorang lulusan psikologi juga ya, dan saat ini topik kita juga tentang bagaimana sih olahraga itu berdampak pada well-being kita Betul. sehari-hari. Jadi kita pengen tahu nih Kak, apa definisi gitu ya dari well-being itu sendiri, dan juga apa definisi dari olahraga, lebih khususnya lagi ini olahraga rekreasi, mungkin bisa didefinisiin nggak Kak? Oke, kalau untuk well-being secara umum kali ya, gimana kita sebagai individu tuh mampu berinteraksi dan juga kita mampu secara sosial eee berinteraksi dengan orang lain juga gitu. Maksudnya ada banyak definisi lah ya, tapi yang mungkin konsep yang kadang aku bawa untuk well-being aku ambil dari Martin Seligman yang PERMA gitu. Dan kalau untuk terkait olahraga rekreasi itu olahraga yang emang fokus tujuannya untuk kebugaran dan kegiatannya bersenang-senang. Karena sebenarnya ada juga olahraga lain kayak misal sebenarnya ada 3 Kak, tiga tipe. Olahraga pendidikan, itu yang di sekolah, yang kalau kita bisa lihat guru-guru olahraga. Terus juga olahraga rekreasi yang mungkin bisa casual, terus juga maksudnya bisa di luar dari sekolah, tujuan untuk kebugaran, dan olahraga prestasi. Yang mungkin tadi aku juga sempat sampaikan di awal, tujuannya untuk menang gitu, tujuannya untuk prestasi. Dan ini atletnya udah atlet yang punya waktu dan juga jadwal pertandingan yang pas gitu. Jadi 3 area ini mungkin yang harus dipahamin dulu kali ya, bahwa ada 3 tipe, terus olahraga rekreasi tujuannya juga beda sama tujuan pendidikan, beda juga sama olahraga untuk prestasi, gitu. Jadi dia lebih masuk ke Olahraga kebugaran? kebugaran dan juga untuk kegiatan ya senang-senang, have fun gitu sih. Oke Mhm, oke. Tapi tadi tuh Kak Nian, pas berbagi tentang latar belakang itu ya, mhm, mmm, menyebut kata intens. mhm. Nah, apakah, olahraga rekreasi ini erat juga kaitannya dengan intensitas di dalam, ya mungkin intensitas heart rate-nya atau Mhm apa mhm mungkin? mhm. Oh, oke. Jadi sebetulnya kadang juga ada pertanyaan, apakah dengan kita bergerak itu juga berolahraga gitu ya? Nah, aktivitas fisik itu ada 3 juga nih Kak, maaf nih, Oke. maaf ya. Jadi 3 itu adalah aktivitas fisik biasa, kayak kita mengerjakan kegiatan rumah tangga yang menyapu, terus juga mungkin angkat barang dan sebagainya, membutuhkan energi, iya betul gitu. Apakah jadi semua otot dipakai? Iya betul. Nah yang kedua adalah olahraga itu sendiri, yang mana dia punya intensitas, frekuensi, sama durasi, plus tujuannya untuk kebugaran gitu ya. Terus yang ketiga adalah yang dia tuh sedentary behavior yang kayak emang kegiatannya cuman rebahan, tidur, duduk gitu. Nah yang tadi Kakak tanya terkait intensitas, pembagiannya tuh jadi 3 kayak gini nih Kak gitu. Yang cuman gerak biasa, itu intensitasnya mungkin nggak terlalu banyak energi ototnya, tapi kalau yang untuk punya fokus bugar, dia akan lebih punya intensitas lebih tinggi aja dibanding yang lain. Kalau yang sedentary behavior ya ya udah gitu, energinya nggak banyak tapi ada yang keluar, iya betul. Otot yang dipakai nggak banyak kan cuman duduk tidur gitu. Jadi ada low, middle, dan high ya? Betul, gitu Oke sih. oke. Dan kalaupun apa ya contohnya gitu ya, contoh dari olahraganya apa nih untuk hal tersebut. Sebenarnya kalau olahraga rekreasi bisa indoor outdoor. Indoor tuh kayak misal zumba, yoga, terus juga mungkin bowling gitu ya kan,
bowling tuh ada gerakan otot yang dipakai, terus juga kita punya tujuan intensitas bolanya tuh kencang atau enggak gitu kan. Nah itu untuk yang indoor. Bisa outdoornya bisa apa? Bisa hiking. Kalau yang suka sekarang tuh lagi rame di Sentul gitu ya. Terus juga bisa juga mungkin kayak. Kamu main kayak di laut gitu. Itu juga termasuk olahraga rekreasi gitu. Oke, wow, berarti olahraga rekreasi ini bisa dibilang banyak gitu ya Kak, dan bisa juga diperlombakan ya. Ada yang beberapa seperti kayak betul diperlombakan iya, tapi bukan yang kayak olahraga untuk prestasi ya. Maksudnya perlombaannya ya udah kayak hanya casual aja, maksudnya opsional gitu. Apakah memang akan betul-betul jadi terus-terusan atau cuma satu waktu doang gitu. Karena biasanya pasti ngelihat juga dari proses latihannya aja tuh gak seintens yang olahraga untuk prestasi sih. Oke. Terus kalau boleh kita tarik garis korelasinya nih Kak, antara well-being tadi yang Kakak udah sampaikan sama physical recreation atau olahraga rekreasi ini, apa korelasinya? Oke, korelasinya sendiri kan sebenarnya kalau kita berolahraga itu secara gak langsung ada banyak hal, entah itu sirkulasi darah jadi lebih lancar, terus mau gak mau hormon baiknya jadi hadir gitu, endorfin gitu kan, jadi moodnya juga enak, emosinya enak gitu. Nah sedangkan kalau well-being sendiri kan sebenarnya kalau yang tadi aku sempet sebutin yang PERMA itu ya positive emotion dapat nih dari kita bergerak, terus jadi aliran darah pas, enak. Nah terus habis itu juga kita juga bisa punya relationship gitu ya, engagement akan si kegiatannya gitu, fokus sama kegiatannya. Misal kamu lari, kan kita pasti lari ya udah lari aja gitu, yang akhirnya kita gak fokus tiba-tiba main game sembari lari, itu gak mungkin gitu. Terus well-being juga akhirnya juga dapat keterhubungan atau relationship dengan individu yang ada dalam olahraga tersebut, baik itu mungkin individu olahraganya individu atau tim, itu tetap punya lah keterhubungan gitu. Terus juga ada gimana kita bisa dapat achievement sendiri gitu. Kalau misal contoh kalau di lari pengen punya personal best. Personal best tuh aku pengen finish 5 kilo 30 menit misal gitu. Atau personal bestnya adalah aku bisa angkat, misal kamu lagi pakai beban gitu, misal 10 kilo dalam seminggu misal ya gitu ya gitu. Jadi hal itu sih yang contoh-contoh langsung bahwa kegiatan itu akan ngebuat hal yang positif untuk apa yang lagi kamu lakuin. Jadi sebenarnya olahraga rekreasi ini seharusnya memang menyenangkan ya. Betul. Dan gak terlalu dipikir sebagai sebuah tekanan gitu. Karena untuk dijadikan perlombaan pun juga bukan sesuatu yang kayak ini tuh tekanan banget yang harus kita fokus banget, yang apa ya, ibaratnya kayak punya jadwal latihan yang terstruktur gitu kali ya. Betul. Oke. Menarik nih Kak. Kalau misalkan itu olahraga rekreasi itu seharusnya menyenangkan, tapi kok masih banyak aja nih yang gak melakukannya gitu kan. Sebenarnya apa sih miskonsepsi yang ada sehingga orang tuh mengurungkan niatnya untuk melakukannya, padahal sebenarnya itu adalah kegiatan yang menyenangkan? Oke. Ada banyak faktor ya Kak gitu. Mungkin juga dari faktor lingkungan. Misal individu gak ada di sekitar dia yang berolahraga, jadi dia merasa gak punya teman gitu ya untuk berolahraga. Atau faktor lain dari dirinya sendiri yang kayak kayaknya aku gak atletis deh, terus aku gak cocok untuk olahraga misal gitu. Udahlah aku gak usah olahraga, kan ada juga beberapa orang kayak gitu. Aku mungkin yang lain aja gitu. Jadi memberikan label ke diri sendiri bahwa olahraga gak cocok. Atau faktor ya ekonomi mungkin juga ada kali ya, bahwa ada yang kayak susah untuk bisa ikut dalam olahraga rekreasi karena membutuhkan biaya misal gitu. Paling seringnya sih biasanya karena pemilihan olahraganya itu sendiri tidak didasarkan kebutuhan akan badannya dia tuh kayak gimana, sama kesiapan. Misal contoh gak biasa olahraga atau belum pernah sama sekali olahraga, tapi lihat orang lain pada dulu tuh di pandemi kita sering banget sepedaan. Terus aku beli sepeda deh gitu, langsung bersepeda gitu kan. Tapi sebetulnya dia belum punya habit berolahraga gitu, badan dia belum siap. Dan ketika itu hadir langsung
punya sepeda langsung beli terus langsung pakai gitu. Badannya belum disiapin. Ya itu akhirnya satu mungkin kecapean, terus efeknya jadi apa? Dia merasa olahraga ini membuat badan sakit. Ya udah abis itu gue gak mau olahraga lagi gitu. Jadi biasanya sih untuk hal tersebut perlu cari tahu dulu sih ke diri sendiri, olahraga apa sih yang memang aku mau, seberapa siap juga badan aku untuk bisa ngelakuin itu, sama waktunya gitu. Karena kalaupun dipaksa padahal kita lagi rutin kerja nih gitu, pasti ada aja ntar alasannya kayak mulainya sih iya betul latihan atau olahraga gitu ya. Tapi karena kerjaannya udah lagi numpuk, abis itu hilang-hilangan baru olahraga lagi 3 bulan gitu. Jadi pastikan emang lo memilih olahraga tuh emang kebutuhan dulu. Oke, jadi ada memang faktor internalnya, Betul. mengenal diri sendiri, dan juga ada faktor ya karena nggak ada temennya. Betul, Eksternal banget. eksternal. Ya betul sekali. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang well-being nih Kak, kalau di bahasa Indonesiain kayak kesejahteraan psikologis gitu kan. Sebagai seorang pelatih dan juga pernah menjadi seorang atlet gitu ya, bisa sharing gitu nggak Kak? Apa nih pengalaman gitu yang menunjukkan bahwa olahraga rekreasi ini membantu dalam mengatasi stres atau mungkin kayak bisa dibilang burnout gitu kan? Karena kalau bisa dibilang olahraga rekreasi, ada kata rekreasinya di sini tuh, apakah memang bisa gitu membantu kita rilis stres dan juga burnout tadi? Pastinya iya sih, kalau dulu, ataupun sekarang lah ya gitu, maksudnya kan juga ada, masih ada yang aku latih gitu atlet-atletnya, biasanya kami akan ada satu hari untuk kita coba olahraga lain di luar dari olahraga itu sendiri yang dia lagi tekuni. Biar dia juga, satu ngerilis, terus juga akhirnya coba eksplorasi gitu. Misal contoh, di e-sport kan kita main game terus-terusan. Ada satu hari, oke kita keluar, kita coba main bowling. Ya udah di situ mereka fun-fun aja gitu, meskipun betul tekniknya mungkin belum pas nih pas lagi lempar gelindingin bolanya gitu ya, atau nggak masuk nggak apa gitu. Tapi ya nggak masalah karena emang tujuannya itu untuk tadi have fun dan juga ngerilis stres. Dari situ akhirnya mereka jadi apa? Wah ternyata seneng ya gitu. Wah ternyata setelah sama teman-teman terus bareng-bareng juga terus ngelakuin kegiatannya itu ngebuat jadi nggak terlalu burnout banget dengan yang tadi lagi ditekenin gitu. Kayak e-sportnya mungkin lagi gila-gilaan pas lagi latihannya gitu kan. Oh itu bisa jadi satu cara sih gitu. Oke, ada mungkin nggak sih Kak, ada penelitian nggak Kak yang pernah Kakak mungkin jadiin acuan gini ya, terkait bagaimana physical recreation atau olahraga rekreasi itu berdampak langsung sama well-being? Selain mungkin tadi Kak Nian bicara tentang mengelola emosi gitu ya, dampaknya. Mungkin ada nggak dampak-dampak well-being lainnya gitu yang bisa dirasakan dari berolahraga rekreasi? Sebenarnya ada sih Kak, maksudnya ada banyak literatur, mungkin juga banyak teman-teman yang udah baca gitu ya. Ya satu meningkatkan emosi positif, terus habis itu juga jadi punya social support secara nggak langsung gitu. Terus akhirnya kebermaknaan dirinya juga naik nih gitu. Ya maksudnya semua hal juga pasti punya hal yang positif dari si kita ngelakuin olahraga itu sendiri. Entah itu individu atau entah itu kelompok individu, iya. Oh, itu penting banget sih Kak. Kebermaknaan itu kata kunci yang ini ya. Karena ketika kita tahu makna dari apa yang kita lakukan itu juga akhirnya membuat kita lebih termotivasi lagi untuk melakukannya. Oke, tadi kita udah bicara tentang miskonsepsi itu ya Kak. Ada yang dari faktor eksternal, ada juga dari faktor internal. Terus ada lagi nggak Kak alasan lain yang membuat orang tuh kurang termotivasi nih dalam melakukan olahraga? Atau mungkin sekedar beraktivitas fisik aja deh, kayak mageran aja. Bisa jadi sih karena mungkin dia belum menemukan olahraga yang pas untuk dirinya sih. Balik lagi ke situ karena kalau kita hanya ikutin misal teman-teman lagi rame banget nih Zumba gitu. Cuman dia nggak pas. Ternyata dia sukanya adalah olahraga yang berkelompok kayak futsal mungkin gitu atau bahkan olahraga lain. Jadinya itu yang ngebuat dia merasa nggak mau lanjutin lagi
Paling dari situ, maksudnya kalau kita lihat motivasi atau enggaknya ya gitu ya untuk ngelakuin lagi. Terus kalaupun emang belum ngelakuin lagi ya bisa jadi dia terlalu tinggi dalam membuat goal untuk dirinya gitu. Misal badannya belum siap di 5 kilo tapi dia langsung paksa 5 kilo dalam 1 kali waktu. Padahal kan kalau kita cacah ya gitu dalam 1 minggu 3 kali latihan terus dibagi 1 harinya 2 kilo dulu. Terus habis 2 kilo, 5 kilo di akhir minggu itu mungkin kuat nih badannya. Cuman kadang mungkin langsung 1 waktu langsung 5 kilo. Efeknya jadi apa? Badannya sakit, terus habis itu dia mungkin jadinya merasa gak cocok. Terus jatuhnya bukan reward yang dia dapat, tapi justru rasa gak nyaman yang dia rasakan. Yaitu akhirnya mau gak mau akhirnya mungkin ngirim pesan ke otak bahwa olahraga ini sangat tidak mengenakan. Kayaknya besok-besok gak usah olahraga lagi lah gitu. Padahal ya kalau kita lihat kan prosesnya ada yang gak pas ya. Mungkin dia juga gak pakai pemanasan dulu atau gak pakai cooling down, yang itu jatuhnya malah bikin bisa cedera juga sih. Oke, ya itu penting sih Kak. Nah sebagai coach nih Kak, pasti mungkin mungkin saja gitu Kak Nian menemukan ada nih yang dilatih kurang bersemangat nih, kurang termotivasi nih untuk melakukan kegiatan olahraga ini. Sebagai pelatih apa strategi yang biasanya Kak Nian lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam melakukan kegiatan olahraga? Pasti akan ada pendekatan personal sih Kak biasanya. Maksudku apakah yang sedang terjadi, terus juga apa yang mungkin saat ini sedang dirasakan gitu. Karena kita kan gak bisa 24 jam per 7 bersama atletnya atau bahkan yang lagi dilatih gitu ya. Yang pasti cuman bisa ketemu di 2 jam dari 24 jamnya mereka gitu. Ketika emang itu udah tahu ya kemudian coba pahamin sih. Oke, kalau emang misal aku lagi sakit kepala coach. Misal juga mungkin kalau ada yang perempuan aku lagi menstruasi gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya di luar dari kendalinya coach ataupun kendalinya dirinya gitu ya. Jadi yaudah mungkin dikurangin intensitasnya. Terus nextnya kalau sudah merasa lebih baik kita coba lagi ya gitu. Jadi upaya itu sih kayaknya yang biasa aku lakuin ke pemain-pemain supaya mereka juga gak ngerasa bahwa individu di sini tuh gak pada memahami dirinya gitu. Padahal mungkin kita yang belum tahu kan apa yang terjadi gitu. Jadi memang pentingnya pendekatan personal ya dari atlet dan juga coachnya. Kebalik dari coach ke atletnya. Oke, tadi Kak Nian sempet mention tuh tentang miskonsepsi tuh ada salah satunya faktor eksternal adalah karena gak punya temen untuk diajak bareng. Nah aku punya pertanyaan nih terkait berolahraga dalam komunitas. Apakah benar hanya dengan berolahraga bersama komunitas atau dengan teman-teman kita menjadi lebih termotivasi, atau ternyata dengan dorongan dari diri kita sendiri melakukannya sendiri juga bisa aja sebenarnya? Itu balik lagi ya tergantung sih sebenarnya jawabannya. Cuman secara gak langsung betul ketika kita punya individu lain gitu atau kita masuk ke dalam komunitas, kita akan punya kayak tambahan energi untuk ngelakuin lagi gitu. Karena apa? Bisa jadi di dalam komunitas itu dia punya support yang sebenarnya supportnya mungkin tipis kayak good job, terus habis itu kayak besok datang lagi ya gitu, ditunggu ya. Nah itu secara gak langsung ngebuat perasaan positif ya akan dirinya bahwa aku diterima dalam komunitas ini gitu. Dan mau gak mau dia akan mengulangi lagi untuk datang atau untuk latihan lagi gitu. Jadi kalau tadi ditanya apakah itu ngaruh, ya untuk sebagian orang gitu. Karena mungkin dia butuh untuk ada social support dari individu lain. Tapi juga kalau misalnya ternyata dia cukup olahraga individual nih gitu tanpa perlu ada social support, ya gak masalah juga. Berarti kan dia udah tahu kebutuhan akan dirinya ya, jadi gak masalah. Oke, memang tergantung individunya aja ya Kak. Nah tadi Kak Nian juga sempat mention tuh ada faktor penerimaan ketika di dalam komunitas. Apakah itu menjadi manfaat olahraga untuk social well-being seseorang? Iya, karena maksudnya kalau tadi aku coba balik ke konsepnya yang Martin Seligman itu kan ada yang relationship kan. Jadi ketika memang dia diterima dalam lingkungannya dan ternyata
responnya pun positif, yaitu mau gak mau individunya akan kayak merasa oke, aku akan berupaya lagi untuk bisa mungkin bantu di komunitas itu, atau bahkan mungkin bisa lebih baik lagi performanya gitu. Selain penerimaan tuh Kak, yang dirasakan untuk social well-beingnya seseorang ketika di dalam community, apalagi Kak? Kebermaknaannya dia sih, meaningnya dia bahwa oh ternyata aku mampu ya gitu untuk ngelakuin kegiatan ini, yang mungkin sebelum dia berangkat itu banyak keraguan, terus habis itu kayaknya nggak bisa, tapi ternyata pas udah dilakuin dia bisa gitu kan. Jadi dia merasa punya tambahan apa ya bahwa aku mampu gitu sih intinya. Oke, wow penting banget nih. Jadi ada penerimaan dan juga ada rasa bermaknanya gitu ya. Wow, oke Kak. Nah, kita masuk ke dalam bahasan tentang, kan ini Kakak sebagai coach untuk apa ya sebutnya, penyandang disabilitas. Iya, teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas, oke. Khususnya yang menggunakan kursi roda. Betul. Di bola basket. Nah, boleh di-share gak Kak? Kalau misal mungkin dibilang bola basket gitu ya, bisa dibilang ya memang harus membutuhkan coach banget nih. Tapi kalau yang bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman yang disabilitas dalam hal olahraga rekreasi itu apa nih Kak yang cocok buat mereka? Oke. Pertama, maksudnya ini gak bisa jadi satu acuan ya Kak. Maksudku ini secara tapi step by stepnya mungkin bisa diupayakan. Yang pertama, individu perlu tahu dulu rentang geraknya dia itu sampai mana. Karena ada banyak ragam disabilitas, meskipun itu disabilitas fisik. Misal kalau yang amputi mungkin dia bisa sampai ke bawah nih untuk ngambil barang atau apa, jadi olahraganya bisa dia mungkin angkat barbel dari bawah. Tapi kalau misal ternyata dia spinal cord injury yang keterbatasan area bagian bawahnya atau bahkan kiri kanannya itu terbatas rentang geraknya, dia nggak bisa sampai ambil barbel dari bawah gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen olahraga di rumah, sebenarnya bisa kok pakai hal-hal yang kayak bola ataupun hal-hal barbel tadi, tapi juga pastikan bahwa kamu tahu rentang gerakmu itu sampai mana dulu. Biasanya untuk teman-teman disabilitas itu mereka punya semacam dokter gitu ya. Kalau misal disabilitasnya itu yang karena kecelakaan Kak, bukan yang karena dari lahir, itu akan masuk ke rehabilitasi medis dulu. Nah itu biasanya di sana mereka juga diberikan kayak fisioterapis dan juga penguatan untuk fisiknya. Program itu dilakuin terus menerus, itu bisa membantu untuk individunya. Kalaupun dia mau pakai yang lainnya, di YouTube ada beberapa gitu ya, atau dia juga bisa tanya coachnya atau bahkan dokternya dulu. Dok, aku mau coba olahraga nih, kira-kira intensitas untuk sekarang yang lagi aku alami itu sampai mana gitu. Baru setelah dokternya mengizinkan atau mungkin udah tahu track record dari disabilitasnya, baru akhirnya bisa kita cek ngelakuinnya apa gerakannya gitu. Karena gak bisa satu gerakan dilakukan untuk semua orang. Dan tepat untuk semua orang itu juga belum tentu sih. Betul, apalagi jenis disabilitasnya juga belum tentu sama ya. Ya betul. Tapi kayak misal kamu stretching tipis gitu, ya gak masalah juga gitu. Karena kan tetap teman-teman disabilitas apalagi yang di kursi, mereka butuh untuk bisa kuat dalam push dirinya gitu, mandiri dalam dirinya. Misal berpindah tempat atau bahkan ngelakuin kegiatan lain gitu. Kalau nggak olahraga dan jatuhnya hanya diam aja, itu pun juga nggak bagus untuk si badannya dia gitu. Nanti dia juga ada kayak luka, sakit gitu-gitu sih Kak, di area bawah gitu. Iya pernah dengar itu sih, yang kalau kelamaan duduk kan ada tulang kita yang bisa sampai menembus kulit. Itu yang paling bahaya. Oh, kamu pernah dengar? Pernah. Oke. Ya itu betul. Itu yang makanya teman-teman disabilitas diharapkan itu ngelakuin olahraga untuk dia kuat berpindah tempat. Karena kalau nunggu orang lain gitu ya, meskipun kadang kan ada yang sangat parah juga disabilitasnya, makanya dibantu untuk diangkat, itu jatuhnya juga dia nggak punya kemandirian untuk nanti ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lain gitu sih. Jadi memang olahraga ini bukan cuma sekedar ya untuk well-being tentunya juga, tetapi buat memandirikan teman-teman yang disabilitas ya Kak. Betul. Wow keren banget nih Kak. Boleh sharing gak Kak apa unpopular opinion Kakak nih terkait mungkin terkait disabilitas itu, apa olahraga untuk teman-teman disabilitas?
Paling ini sih, kita kan kalau olahraga rekreasi itu, bisa bisa banyak hal gitu ya, kayak tadi contohnya, ada mungkin zumba, ada mungkin juga hiking gitu-gitu. Paling, kadang tuh, teman-teman yang non disabilitas ragu untuk, ikut mengajak teman-teman disabilitas gitu. Jadi, olahraganya nggak inklusif lah ya gitu. Dan, wajar sih hal tersebut, karena mungkin mereka juga belum sepenuhnya tahu, apa yang bisa dilakukan gitu bareng-bareng. Tapi sebenarnya ada juga kok kegiatan yang mungkin banget bisa dilakuin bareng. Misal kayak ada event lari gitu ya. Teman-teman yang pembuat kegiatannya bisa juga kayak melibatkan teman kursi untuk, hadir gitu dalam, kegiatan mereka. Terus dilihat dari apanya lagi, kesiapan dari, eee, tempat larinya gitu. Aksesibel nggak ya buat teman-teman, terus juga kira-kira, jaraknya itu dengan kita nge-push sama kita lari, mereka sudah kuat atau belum nggak ya gitu. Itu sih kayaknya, perlu diperbanyak untuk, hadir saat ini supaya, olahraganya pun nggak hanya untuk teman-teman yang non disabilitas, tapi yang disabilitas pun bisa untuk aktif terlibat gitu. Jadi nggak hanya yang event-nya, tapi juga mungkin tempat olahraganya juga sebisa mungkin akses ya minimal ke kursi roda lah. Karena kan ada yang kayak dia pakai tangga, padahal mungkin pengen main bulu tangkis di situ ya, nggak ada ram, jadi kan susah dong gitu. Dengan dibantu dengan adanya akses itu udah cukup sih. Untuk saat ini tuh udah cukup. Jadi teman-teman akhirnya bisa pakai juga, lapangannya dan berolahraga bareng gitu. Oh, ini aku punya pertanyaan nih Kak, Boleh kalau dong. terkait itu. Sebenarnya menurut observasi Kakak, Mhm. pengamatan Kakak ini, akses dan opportunity untuk olahraga bagi teman-teman yang disabilitas itu sudah memadai belum ya? Khususnya di Indonesia aja deh. Oke. Kalau di Indonesia mungkin, jauh banget Kak, karena pasti fasilitas ada beda-beda di setiap daerah. Mungkin kita di Jakarta dulu kali ya, yang lingkupnya lebih kecil. Kalau untuk di Jakarta, beberapa tempat sudah akses, kayak misal mungkin ruang terbuka, ada lah ya, ramnya, terus juga taman-taman gitu. Jadi individu bisa sembari, olahraga tipis-tipis di situ gitu. Nah cuman mungkin, yang perlu sekarang ditambahkan adalah terkait, akses ke misal kayak fasilitas olahraga. Mungkin di gym ada, 1 alat yang dimodifikasi supaya itu bisa dipakai untuk teman-teman kursi. Kayak, mungkin tempatnya lebih diturunin, nggak yang terlalu tinggi, atau biasanya yang buat pull up itu, tinggi tapi dipakai untuk kursi jadi kan harus lebih ini gitu, atau treadmill-nya gitu-gitu sih. Itu bisa diupayakan sih menurut aku. Jadi semua orang juga bisa berolahraga bersama, terus juga, kita pun bisa tahu apa yang bisa kita pelajarin dari mereka gitu. Dan ya udah kayak kayak orang biasa aja sih, nggak ada perbedaan apa-apa sih menurut aku gitu. Oke, mungkin itu dari POV di Jakarta ya Kak. Betul. Jakarta kan tentunya lebih terbuka, Mhm karena kita mhm. juga, sebagai saat ini sebagai ibu kota Indonesia gitu kan, jadi Mhm, Eee, aksesnya lebih mudah dibandingkan daerah-daerah. Kalau betul. aku bicara tentang POV di daerah nih Mhm Kak, mhm. apalagi aku juga dari daerah Mhm kan, mhm mhm. jujur aja akses untuk, bergerak Mhm bagi para, teman-teman yang disabilitas itu memang masih terbatas banget Kak. mhm. Jangankan untuk yang, disabilitas, untuk yang tidak disabilitas aja tuh Mhm. aksesnya kadang masih sangat-sangat tidak lebih memadai daripada yang ada di kota Jakarta, seperti itu. Mhm. Jadi, aku setuju banget sih sama yang Kak, Nian sampaikan bahwa memang akses ini tuh paling pertama ya Kak, akses Mhm. dulu. Karena Mhm. itulah jalan menuju melakukan itu. Mhm. Betul. Mmm, Jadi, kalau itu sudah dipersiapkan pasti semua orang bisa kok untuk ngelakuin kegiatan bareng-bareng gitu. Kalau ternyata nggak akses kan juga susah ya. iya Mhm. betul. Sama stigma nggak sih Kak, Mhm kalau untuk, teman-teman disabilitas? mhm. Kayak stigma yang ada bahwa disabilitas tuh kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu tuh juga perlu Ya, di-debunk ya. betul betul. Jadi, buat teman-teman kayak perlu kita lagi kurangin untuk berasumsi gitu ya dan memberikan, stigma-stigma tertentu karena pada dasarnya ya mereka sama juga dengan kita, hanya cara hidupnya aja yang berbeda. Maksudku, ya aku juga belajar waktu kemarin di Women Training Camp itu bahwa, aku sendiri yang nggak pakai kursi terus aku ngerasa kayak, oh ini kayaknya rasanya ketika mungkin teman-teman dalam situasi yang tidak akses gitu. Jadi, ketika emang dari sudut pandangnya kita udah coba kita ubah, aku rasa,
keterbukaan mereka akan teman-teman disabilitas lebih bisa sih diterima. Oke, dengan adanya akses dan adanya stigma yang tidak adanya stigma justru itulah yang menjadi kesempatan buat teman-teman disabilitas bisa berkembang, baik itu Betul. dalam kemandirian fisiknya maupun juga kemandirian well-being-nya sendiri itu sendiri. Betul banget. Wow, keren banget tuh Kak. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih korelasi antara well-being dan juga physical recreation atau olahraga rekreasi, terus jenis-jenis olahraga yang seperti apa yang mungkin cocok dan juga miskonsepsi-miskonsepsi nih yang muncul terkait olahraga rekreasi. Nah, kita pengen tahu juga nih Kak, apa praktis atau mungkin latihan yang Kakak rekomendasikan nih untuk kita tuh bisa mengintegrasikan olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari nih supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bergerak juga dengan ya bisa dibilang cukup lah ya. Kalau misalkan WHO misal memberikan rekomendasi steps a day itu adalah 10.000, ya setidaknya kita bisa setengahnya lah. Oke. Gimana tuh mengintegrasikan olahraga dengan dalam kehidupan sehari-hari? Betul, maksudnya emang kan ada standar untuk bugarnya ya dari WHO-nya juga, ya betul. Paling yang pertama adalah tetap perlu cari tahu dulu kamu tuh nyamannya di olahraga yang kayak apa. Satu, kenyamanan diri kamu, sama kamu sadari saat ini kondisi fisiknya tuh lagi di angka berapa misal gitu. Oh, aku nilai kondisi fisik aku mungkin di 3 karena aku sama sekali nggak olahraga gitu. Atau di 5 karena udah pernah gitu. Kemudian setelah kamu tahu akan diri kamu dan kamu juga siap ya untuk ngelakuin olahraga, akhirnya kamu bisa memilah nih dari ragam olahraga yang ada, mana yang kamu rasa sesuai dengan kapasitas kamunya dulu gitu. Karena kadang kalau kita nggak cek ini, jadinya ya itu tadi malah justru bukan rasa positif yang didapat tapi malah justru sakitnya lah apanya dan sebagainya. Setelah itu, setelah kamu tahu di asesmen sendiri lah ya jatuhnya gitu ya, dan kamu akhirnya memilah olahraga yang ternyata kamu rasa kamu nyaman untuk lakuin, langsung coba mulai aja gitu. Karena kadang kita suka banget, ntar deh tunggu punya sepatu yang bagus. Ntar deh aku harus beli apa dulu alat-alatnya dulu. Salah satunya saya. Oh gitu. Atau ntar deh nunggu selesai akhir bulan gitu ya. Maksudku kalau emang kamu udah siap tadi dari yang hasil kamu tanya ke diri, terus juga udah tahu apa olahraganya, coba lakuin dulu aja. Tapi lakuinnya dengan intensitas yang sedikit dulu ya gitu. Bukan yang langsung banyak, dalam arti misal kayak baru bisanya cuman 1.000 step cukup gitu. 1.000 step aja dulu, jangan langsung kayak maksa 10.000. Oh enggak, ini gue masih baru 1.000, cupu nih, yaudah lanjut aja deh sampai 10.000, jalan sampai misal MRT gitu ya, padahal kakinya belum kuat gitu. Nah kalau udah 1.000 langsung apa, ya lo bisa kasih reward ke diri lo kayak good job nih, lo udah sampai 1.000, next kita lagi yuk besok 1.500. Oh wow, good job nih udah 1.500, yaudah besok kita 2 hari lagi kita coba 2.000 gitu. Jadi kan lo semakin cepet-cepet naiknya ya gitu, daripada satu waktu dengan durasi yang mungkin sangat panjang, terus juga intensnya juga tinggi, tapi belum siap badannya. Dibanding kamu coba cacah kecil-kecil, tapi kamu konsisten ngelakuinnya. Pasti ini akan lebih punya manfaat ke diri kamu kan sebenarnya. Itu sih paling yang bisa dicoba sama teman-teman gitu. Jadi buat goalnya pun gak usah langsung goal tinggi-tinggi atau besar-besar. Goal yang emang bisa kamu coba capai dulu aja sih. Jadinya kamu juga gak stres. Terus juga gak ngerasa kayak olahraga ini tidak cocok buat aku gitu. Padahal persiapannya aku yang tidak cocok gitu kan. Dari situ terus kasih self reward aja ke diri sendiri. Oke, jadi kalau aku rangkum dimulai dari assess diri sendiri. Yang kedua set goals yang rasional aja lah ya. Betul. Dan yang ketiga memberikan hadiah ke diri reward kepada diri sendiri. Wow, apresiasi kepada diri sendiri itu penting ya Kak. Itu yang bikin termotivasi juga dalam berolahraga. Betul. Jadinya kayak merasa bahwa aku udah checklist 1 gitu. Ya gak sih? Terus juga oke, berarti aku sudah kuat gitu. Dan rewardnya jangan yang langsung gede-gedean juga sih Kak. Kayak udah bisa 1.000 langsung rewardnya adalah dengan membelikan aku barang yang seharga ini gitu. Sebenarnya bisa dengan kayak kamu menepuk diri kamu, oke, good job gitu. Atau enggak ya pakai mungkin makanan kesukaan gitu yang juga sedikit
porsinya itu juga udah cukup loh gitu. Nggak usah sampai yang besar-besar sih. Oh, oke. Tapi kalau ada modal boleh ya, Kak? Oh. Iya boleh, tapi tetap lanjutin ya olahraganya ya. Iya, betul. Jangan malah jadi stop ya gitu. Betul. Karena kadang kalau misalkan kita stop di udah dapet ini nih, udah Iya gak betul. dapet motivasi. Oke, setuju banget tuh, Kak. Ini kan kita mau mengintegrasikannya nih dalam kehidupan sehari-hari. Kakak merekomendasikan ini tuh dilakukan berapa jam sehari nih? Kita pakai durasi WHO aja kali ya. Maksudnya dari standarnya WHO sendiri kan dia ada 150 sampai 300 per minggu. Ya paling kalaupun emang mau yang olahraga masih awal-awal di 20 sampai 30 menit aja itu udah cukup untuk kamu misal ingin olahraga yang punya intensitas tertentu gitu. Kalau misal pun belum bisa, nggak masalah juga untuk menyesuaikan dengan kapasitas badanmu dulu aja. Yang penting mulai gitu. Jangan nunggu-nunggu terus akhirnya malah nggak ngelakuin sama sekali, itu juga kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kamu juga dapetin kan manfaat olahraga. Sebisa mungkin lakuin meskipun itu hal yang kecil daripada nggak ngelakuin sama sekali sih. Oke, setidaknya 30 menit dulu. Minimal. Kalau udah dapet kenyamanannya mungkin bisa naik lagi. Betul. Aku juga punya sharing sih kayak dulu aku mencoba lari. Aku tuh nggak bisa lari banget, Kak. Oke. Sangat ngos-ngosan. Ngos-ngosan banget. Tapi awalnya mencoba kan lapangannya persegi nih. Satu kayak gini udah ngos-ngosan. Dimulai lagi satu kayak gini ngos-ngosan. Dimulai lagi kayak segini ngos-ngosan. Akhirnya sampai ke sini. Udah bisa nih satu kali putaran tanpa ngos-ngosan banget. Oke. Akhirnya diulang lagi. Dan aku setuju banget setelah yang Kak Kanian cerita bahwa oke, jangan langsung set goal langsung bisa puter satu lapangan. Set aja dulu segini, nanti segini. Betul. Lebih nyaman nggak kamu ngelakuinnya? Akhirnya memang nyaman. Dan akhirnya juga badan kamu nggak yang kayak mungkin ada cedera atau luka juga kan untuk setelah dari olahraganya gitu. Iya betul. Ya, itu sih pentingnya untuk small step ngelakuin sesuatu. Oke, small step dilakuin dengan konsisten. Betul. Wow. Lalu manfaatnya nih buat well-being kita apa tuh, Kak? Setelah kita mencoba untuk setiap hari kita punya ini deh waktu untuk berolahraga. Yang kayak tadi aku sempat bilang sih bahwa secara langsung akhirnya kamu punya perasaan positif akan dirimu ya. Terus jadinya kamu juga ngerasa bahwa ya gue mampu, terus gue jadi lebih mungkin pede dan bermakna gitu. Karena kan setahu aku sih nggak ada olahraga yang memberikan dampak negatif kecuali kalau emang olahraga terlalu over gitu. Tapi kalau olahraganya emang sesuai kebutuhan, semua hal itu akan punya positif impact ke diri sendiri sih gitu. Entah jadi moodnya bagus, emosinya positif, terus juga jadi lebih bugar dan sebagainya. Wow, aku setuju banget sama yang mood bagus, Kak. Kalau kita bandingin ya diri kita ketika lagi rajin olahraga sama lagi mager-magernya nih, mood emang beda banget. Dan itu ngaruh banget di well-being kita sendiri ya, Kak. Wow, oke nih, Kak. Terakhir nih, Kak. Yang kayak tadi yang Kakak rekomendasi ini tuh yang olahraga rekreasi sehari minimal 30 menit, dimulai dari 30 menit itu olahraga jenis apakah kayak cuman jalan aja atau olahraga jenis apa aja tuh, Kak? Sebetulnya balikin kesiapan badan pasti selalu. Kalau memang baru bisa dan mampunya adalah demikian gak masalah. Tapi kalau ternyata udah bisa dengan hal lain kayak misal mungkin jogging udah bisa, lakuin aja gitu. Atau aku mau sekarang kan kalau perempuan tuh suka banyaknya pound fit atau zumba, ya ada pound fitnya mungkin pound fit yang intensitasnya yang belum banyak lagu dulu gitu, kayak selagu 2 lagu mungkin ada ya beberapa kan kayak komunitas pound fit udah banyak gitu, itu bisa dari situ. Atau zumbanya yang gerakannya gerakan slow, belum yang gerakan cepet atau gimana, kayak gitu sih paling. Oh jadi bisa juga ya ke arah situ yang lebih intens lagi. Betul. Selain berjalan. Betul, jadi tanya dulu ke diri sendiri sudah mampu dan siapkah untuk ngelakuin ini gitu. Sama satu lagi, maaf aku lupa, jangan lupa untuk pemanasan dan pendinginan setelahnya. Itu hal yang sangat membantu ketika nanti kamu mau mulai olahraga.
jadinya badannya juga nggak akan punya efek-efek mungkin pegel-pegel atau sakit-sakit gitu. Karena orang suka lupa, apalagi yang tidak terbiasa olahraga, mereka langsung ngelakuin aktivitasnya gitu. Tidak pakai ada pemanasan dulu atau bahkan pendinginan setelahnya. Kan jadi ototnya juga belum siap pas lagi belum pemanasan, atau bahkan ototnya masih kaku setelah selesai olahraga gitu. Jadi 3 step sih, pemanasan, aktivitasnya, pendinginan. Oke. Itu noted banget. Aku setuju banget karena terkadang nggak pendinginan tuh malah jadi kaku gitu ya, tegang. Dan akhirnya itu tadi pegel-pegel ototnya. Betul. Naik Karena nggak tangga dirilis. jangan. Kenapa Kak? Karena nggak dirilis, maksudnya nggak di ini lagi. Ya betul setuju. Wow, oke. Keren banget Kak udah berbagi tentang bagaimana praktis yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan olahraga ke dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal yang kecil, gerakan-gerakan kecil, goal-goal yang tidak terlalu tinggi, dan akhirnya kita bisa konsisten untuk melakukannya. Oke, kita juga pengen denger nih closing statement dari Kak Nian. Boleh silakan Kak. Buat teman-teman baik itu yang disabilitas atau non disabilitas, upayakan untuk minimal berolahraga secara nyaman dulu dengan kalian, karena sebagaimanapun nanti pasti ada manfaat untuk diri sendiri, entah ke emosinya, entah ke fisiknya. Dan ketika memang udah punya rutinitas itu, akhirnya akan terbangun nih rasa percaya diri akan dirinya, terus jadi lebih mudah juga untuk nanti ngelakuin kegiatan yang lain lah. Gak hanya mungkin sekarang bekerja, tapi juga kamu punya energi lagi untuk ngelakuin kegiatan yang lainnya sih. Selanjutnya kalau misalkan pengen berkolaborasi lebih lanjut, bekerja sama dengan Kak Nian, dapat menghubungi Kak Nian di mana Kak? Oke, bisa di Instagram Nian Kinanti, atau juga bisa ke Instagramnya Saisporte, saisporte.id. Oke, thank you so much Kak Sama-sama. Nian sudah berbagi dengan kita, sudah berdiskusi dengan kita, dan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru tentunya di dalam bidang olahraga dan kaitannya dengan well-being. Oke, sampai di sini episode kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan program podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Untuk menemukan topik menarik lainnya dari 12 topik life management, teman-teman bisa mengaksesnya pada media sosial LMSL seperti YouTube dan Spotify. Kami memiliki banyak topik menarik untuk teman-teman jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi dan membantu mengembangkan konten kami dengan like dan share program ini, serta subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman turut menjadi bagian dalam pengembangan LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan berkualitas kepada semua pendengar. Kunjungi juga lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Flo, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.